Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada mata kuliah fisika simulasi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari simulasi gerak osilasi harmonik yang teredam. Di sini ada kata-kata teredam. Kita telah membuat simulasi pada gerak osilasi yang harmonik biasa saja. Getaran, kita telah mempelajari bahwa getaran ada suatu gejala yang didefinisikan sebagai suatu usikan atau gangguan yang berlaku atau yang terjadi secara periodik pada suatu titik kesetimbangan. Ini contohnya pada gerak bandul atau pada gerak pegas yang diberi massa. Dan kalau di bandul seperti ini, diayunkan ke sana, ke kanan, ke kiri, dia bergerak selamanya begini, atau suatu pegas yang digantung kemudian ditarik ke bawah kemudian dilepaskan. Nah, ciri khas dari gerak osilasi harmonik yang sederhana adalah adanya gaya pemulih atau kita bisa sebut dengan gaya restorasi. Pada bandul di sini gaya pemulihnya yang membuat benda ini setelah bergerak ke sana kemudian ingin membalik adalah gaya yang ke sini. Ini gaya pemulih yang misalnya adalah mg sin theta. Nah, sedangkan pada pegas gaya pemulihnya adalah berdasarkan hukum Hooke, gaya pegas itu sendiri, min kx. Nah, kemudian jika gaya-gaya ini yang bekerja membuat gerak pada sistem-sistem ini dia bergerak terus pada suatu titik, jika ada suatu hambatan atau suatu redaman pada gaya tersebut, mungkin pada di sini ada gesekan udara, pada sistem ini dia bergerak kemudian ada gesekan udara, maka makin lama gerak ini akan makin mengecil amplitudenya dan lama-lama akan berhenti. Nah, kemudian gerak yang seperti ini, bahwa gerak osilasi yang kemudian makin lama makin mengecil amplitudenya, disebut dengan gerak osilasi harmonik yang teredam. Ya, teredam. Ciri khasnya adanya gaya redaman. Nah, gaya redaman ini dia sebanding dengan kecepatan benda. Gaya redam itu sebanding dengan kecepatan benda. Semakin cepat benda tersebut bergerak, maka gaya redaman atau gaya gesekan ini akan semakin besar. Contohnya pada gesekan antara bandul dengan udara dan seterusnya. Nah, kemudian didefinisikan dari sini diberikan rumus bahwa Fr sama dengan min B kecepatan. B ini adalah suatu konstanta, kemudian kita kenal dengan nama konstanta redaman. Berdasarkan hukum Newton kedua, kita susun persamaan tersebut bahwa MA sama dengan min Kx, ini gaya pemulihnya, kemudian kita tambahkan dengan gaya peredamnya. Ini dicontohnya pada pegas ya, pada sistem pegas. Kemudian disusun, kemudian kita dapatkan bentuknya seperti ini. Kita kemudian misalkan bahwa 2 gamma itu sama dengan B per M, dan kemudian makanya gamma sama dengan B per 2M. Kemudian di sini ada B ini, berarti nanti ada mutu setengah dan seterusnya, disusun seperti ini. Ini kemudian dengan pendekatan yang ini kita dapatkan bahwa bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita misalkan bahwa penyelesaian itu adalah ini. Maka kita bisa menghitung turunan dari fungsi X yang lambda E pangkat lambda T, kemudian turunan 2 kalinya adalah lambda kuadrat E. Kemudian kita masukkan kembali hasil ini ke dalam sana. Macam dx kita ganti dengan ini, kemudian dx kuadrat kita ganti dengan ini. Kita dapatkan bentuk akhirnya seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada persamaan kuadrat yang kemudian ini, yang ini dia nilainya selalu satu atau lebih dari 1, tergantung dari lambdanya. Kemudian kalau lambdanya negatif dia akan mengecil. Kemudian ada tulisan lambda kuadrat. Inilah penentu, ini bisa sama dengan 0. Ini persamaan ini akan sama dengan 0 jika nilai lambda kuadrat tambah 2 gambar lambda tambah omega kuadrat sama dengan 0. Maka kita menggunakan rumus X1 dan X2. Anda mungkin masih ingat X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2, didapatkan bentuknya seperti ini, lambda 1 dan lambda 2. Kemudian bentuk ini kita bisa rubah dalam bentuk sinusnya. Anda mungkin masih ingat bentuk ini adalah bentuk dari
bilangan kompleks, kemudian kita rubah menjadi bentuk sin, dapatkan ini, kemudian kita ringkas bentuknya seperti ini. Jadi penyelesaiannya adalah xt sama dengan e pangkat min gamma t alfa cos omega t ditambah b sin omega t. Alfa dan beta ini adalah amplitudonya. Nah, kemudian berdasarkan nilai ini yang di bawah di sini dan dalam sini akar omega kuadrat min omega 0 ini, kita dapatkan ada 3 kemungkinan. Jika gamma kuadrat kurang dari omega kuadrat, maka osilasi tersebut disebut dengan osilasi teredam kurang atau underdamped. Sedangkan untuk kalau dia nilainya sama, maka osilasi teredamnya berada dalam keadaan kritis, critically damped. Kemudian jika gamma kuadratnya lebih besar daripada omega kuadrat, dia osilasi teredam lebih. Kalau yang ini osilasi kurang, dia akan bentuknya seperti ini. Makin lama dia makin mengecil dan lama-lama makin nol. Sedangkan yang ini dia bergerak sekali langsung menuju nol. Nah, kalau yang ini sama sekali bergerak langsung jadi nol. Jadi langsung turun langsung bentuknya seperti ini. Kalau ini masih ada sedikit saja, kemudian yang bagian kedua. Sedangkan yang ini dia bentuknya osilasi tapi amplitudonya makin lama makin mengecil. Kemudian kita mengambil fungsi-fungsi dari ini, dapatkan dia ini ya pangkatnya. Nah, kita akan sekarang menggunakan Excel dalam membuat simulasi dari gerak osilasi harmonik yang teredam. Di sini kita akan membuat simulasi gerak harmonis yang teredam dengan contoh soal seperti ini, bahwa nilai gamanya sama dengan 1, omega 0-nya 5, A nilai A 4 dan B juga kita samakan 4. Dengan kelipatan waktu kita naikkan di 0,02. T-nya kelipatan 0,02. Pertama, kita buka dulu Excel dan kita buat sheet yang baru. Kemudian kita masukkan, pertama adalah nilai gamanya. Kita masukkan nilai gamma. Nilainya adalah 1. Kemudian di sini nilai omega kita masukkan 5. Kita masukkan, kemudian di sini nilai A-nya kita pakai 4 dan nilai B-nya kita pakai bernilai 4 juga. Kemudian kita buat ini, kita akan membuat rumusnya. Rumusannya adalah kita akan menggunakan rumusan di materinya adalah pada persamaan ke-7, yaitu ini bentuk persamaan dari penyelesaian umum dari gerak harmonik teredam. X fungsi T sama dengan omega E pangkat omega min omega T kali A cos omega T tambah B sin omega T. E pangkat min gamma ya, gamma kali T. Kita sudah masukkan nilai gamma, omega, A, dan B, di mana gamma nilainya 1, omega 5, A 4, dan B juga 4. Nah, kita kemudian buat kolom-kolom yang terdiri dari waktu, T, ini waktunya. Kemudian di sini ya kita akan menghitung eksponensial dari gamma dikali dengan T. Di sini di kolom keduanya kita akan menghitung gamma T. Saya perbesar kolomnya. Kemudian kolom yang ketiga adalah kita akan menghitung A kosinus omega T, omega dikali T, kita akan hitung di sini. Sedangkan pada kolom yang ketiga adalah B sinus omega dikali T kurung, dan yang terakhir adalah fungsi X fungsi T nya. X fungsi T ini pertama, ini kita mulai dari 0, kemudian kita tambahkan 0,02 karena dia naik kelipatan 0,2. kita buat sampai dengan kira-kira di berapa, 3 atau 4.
kira-kira seperti ini dulu, dia naik 0,2 terus sampai. Kemudian kita menghitung min gamma omega t, berarti sama dengan di sini kita masukkan rumusnya adalah membuat e pangkat tuh x begini dikalikan dengan min 1 untuk membuat nilai gamanya, min nilai gamma ini dikali dengan nilai t-nya. Tapi sebelum menutup kurung kita buat bahwa gamma ini suatu konstanta, jadi di depannya kita tandakan dolar dan di sini juga tandakan dolar, kemudian kita tutup dan kita enter. Kita dapatkan seperti itu. Kemudian kita hitung cosnya juga, berarti sama dengan nilai A dikali dengan kosinus tutup kurung, kita tidak usah menggunakan radial, kita langsung saja. Kemudian di sini omega dikali dengan T. Tutup kurung. Ingat bahwa D ini juga suatu konstanta, kita bikin lambang bintang, lambang dolar di bagian omeganya juga. Dolar dan dolar. Gunanya supaya dia tidak berubah ya. Artinya ini. Kemudian kita hitung bagian cosnya juga. Sama dengan B dikali dengan sin buka kurung omega dikali dengan T tutup kurung. Jangan lupa membuat ini menjadi konstanta, jangan cara memberikan tanda dolar. Kemudian kita tinggal enter saja, dapatnya itu. Kemudian nomor kolom terakhir sama dengan kita ini, kita lihat bahwa ini dijumlahkan baru dikalikan dengan, berarti ini dikali buka kurung cosnya ditambah dengan bagian sinnya tutup kurung, kita enterkan, kita dapatkan seperti itu. Kita tinggal copy semuanya, kemudian blok dan kita copy ke bawah. Ini belum 0, kita akan copy semuanya juga ini sampai dengan dia menjadi 0. Ini terlalu besar ya. Ini tidak dipakai ya, kita jangan copy seperti itu, nanti dia akan menjadi banyak perubahannya ya. Cara kopinya seperti ini ke sini, kita buat sampai sekitar 3 ya, sekitar 3, coba sampai sekitar 3. Kita kemudian yang bagian ini juga kita copy, ya, kita lepaskan sih. Kemudian kita tinggal membuat grafik saja antara T dan X. Caranya begini, blok ini, blok kolom bagian T, kemudian Anda tulis kontrol, kemudian Anda naikkan ke atas, kontrolnya ditahan ya, kontrolnya ditahan, kemudian bagian ini Anda klik, Anda blok lagi. Ingat ya, kontrolnya ditahan terus, tombol kontrol ditahan terus selama memblok bagian ini. Sudah selesai, ini 2 buah sudah terblok, kemudian tinggal di insert, kemudian dibuat grafiknya. Nah, seperti ini kita lihat dia punya ini makin lama makin menurun, amplitudonya makin lama makin menurun. Kalau kita lanjutkan dia akan makin hilang. Nah, dari sini, dari hasil ini kita bisa melakukan simulasi-simulasi. Kita bisa melakukan pembuatan nilai-nilai yang baru.
saya kasih kecil dulu supaya kita bisa copy semuanya ini. Ini saya naikkan ke atas karena sangat banyak, kita menghitungnya sampai hampir 100 kali pengulangan ya. Nah, dengan bantuan Excel perhitungan ini menjadi cepat. Kita naikkan terus ke atas. Seperti ini kira-kira. Nah, saya dekatkan sini. Nah, sekarang saya kalau ininya kita naikkan 2, bagaimana gambar? Nah, seperti itu. Kalau ini 3, nah gambarnya dia makin lama makin cepat turunnya. Kalau 4, nah seperti ini. Kalau 5 pada saat kritis, nah dia sudah menjadi 0. Kalau 6 dia lebih, dia langsung menjadi 0. 7, nah dia sudah datar langsung menuju ke 0. 8, Anda tinggal rubah-rubah. Kalau ininya dirubah bagaimana? Kalau kita masukkan ini kembali, dia bentuknya seperti ini. Saya masukkan ini macam ini 10, bagaimana dampaknya? Makin tinggi saja. Oke, kira-kira seperti itu. Anda silakan menghitung-hitung mengerjakan tugas yang diberikan.